Semangat pagi, semangat untuk belajar AKM, mencapai kompetensi level cakap atau mahir. Kita lanjut soal dan pembahasan AKM numerasi part kedua. Jadi nanti di akhir disediakan kunci jawaban dari AKM numerasi part 1. Langsung ke teks soal yang pertama. Jadi ini teks soal yang pertama ini merupakan lanjutan dari soal yang sebelumnya ya. Berarti di sini jadi nomor 8. Diketahui panjang setiap kolam dinyatakan P sama dengan X meter dan lebar sama dengan L, yaitu X tambah 2 meter. Berdasarkan data tersebut, berilah tanda centang pada pernyataan-pernyataan berikut yang benar. Jadi, nanti pahami dulu teksnya ini. Lalu kita membuktikan setiap pernyataan ini benar atau salah. Langsung ke pernyataan pertama. Sebut ya. Kita awali dengan gambar kolamnya, yaitu masing-masing kolam ini panjangnya X meter, X meter, X meter, lalu lebarnya yang ini ya, X tambah 2 meter. Luas tanah lebih besar dari 45 meter pangkat 2. Berarti sesuai dengan ini kan bentuknya persegi panjang. Maka luas rumusnya yaitu panjang kali lebar. Panjangnya ini tadi kita totalkan 3X, lebarnya X tambah 2 ya. Itu harus lebih besar daripada 45. Sehingga nanti diperoleh persamaan 3X kuadrat, pertidaksamaan ya. 3X kuadrat tambah 6X lebih besar dari 45. Sehingga bentuk pertidaksamaannya menjadi X kuadrat tambah 2X kurang 15 lebih besar dari 0. Ini kok bisa demikian? Nanti sama-sama dibagi 3 ya. Sama-sama dibagi 3 ini nanti hasilnya. Jadi kita faktorkan X itu nanti diperoleh ini ya. Berarti pemfaktorannya X tambah 5 kali X kurang 3 itu harus lebih besar dari 0. Untuk pembuat nilai nolnya dibuat demikian. X tambah 5 dikali X kurang 3 sama dengan 0, maka X yang pertama adalah negatif 5, X yang kedua adalah 3. Karena X itu adalah panjang, sudah pasti yang memenuhi seharusnya 3 ya. Tapi kita buktikan coba. Berdasarkan garis bilangan yang memenuhi pertidaksamaan itu, titik pertama negatif 5 untuk X1, lalu 3 untuk X2. Jadi kalau kita masukkan nilai-nilainya, misalnya di bawah negatif 5 ke dalam pertidaksamaan di atas, nanti diperoleh nilainya positif. Lalu kalau kita masukkan misalnya nilai yang lebih besar dari 3 ke pertidaksamaan di atas, hasilnya juga positif. Artinya tepat lebih besar dari 45. Sementara di antara negatif 5 dan 3, nanti hasilnya tidak lebih besar dari 45. Gitu ya. Jadi dapat disimpulkan himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan ini adalah X-nya lebih kecil dari negatif 5, lalu atau X lebih besar dari 3, ditulis demikian. Himpunan penyelesaian X lebih kecil dari negatif 5 atau X lebih besar dari 3. Saya ulang kembali, karena X itu adalah panjang, jadi panjang itu kan nggak mungkin negatif, maka nilai X yang memenuhi adalah lebih besar dari 3. Lalu diperoleh nantinya panjang setiap kolam ikan, yaitu P lebih besar dari 3 ini ya. Sedangkan lebar setiap kolam itu L. L itu tadi X tambah 2, X-nya tadi sama dengan atau lebih besar dari 3 ya. Maka lebarnya juga harus lebih besar dari 5. X tambah 2, 3 tambah 2 berarti lebih besar dari 5. Lalu kita masuk ke pernyataan-pernyataan dalam soal. Identifikasi kelima pernyataan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan pertama. Lebar setiap kolam yang mungkin adalah L atau lebar lebih besar dari 5. Pernyataan ini benar ya. Karena lebarnya tadi ini lebih besar dari 5, berarti masih benar. Lalu masuk ke pernyataan kedua yang menyatakan keliling kolam ikan yang mungkin, berarti keliling itu rumusnya jumlahkan aja semua sisi-sisinya ini ya.
Berarti ini minimalnya, berarti kelilingnya harus lebih besar dari jumlah semuanya ini. Saya buat rumusannya untuk persegi panjang keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. Ini panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. Makanya buat rumusannya, keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Tinggal masukkan. Nah, keliling sama dengan 2 kali panjangnya X, lebarnya X tambah 2. Sehingga diperoleh nantinya keliling sama dengan 16. Maka keliling kolam ikan harus lebih besar dari 16 meter. Maka pernyataannya itu salah ya. Kemudian pernyataan ketiga, panjang setiap kolam yang mungkin, yaitu P harus lebih besar dari 3. Ini tadi, benar ya? P lebih besar dari 3, maka pernyataan ini benar. Untuk pernyataan keempat, lebar tanah itu 3X. Nah, ini yaitu lebarnya lebih besar dari 9. Sebenarnya salah ya, lebarnya itu X tambah 2. Ini kan, ini panjang ini ya. Nah, berarti lebarnya seharusnya 5 ini ya. Berarti pernyataan keempat ini salah. Lalu pernyataan berikutnya yang kelima, nyatakan luas setiap kolam itu lebih besar dari 15 meter kuadrat. Jadi kolam pertama luasnya ini berarti X dikali dengan X tambah 2. X-nya 3, X tambah 2-nya 5. Berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Berarti harus lebih besar dari 15 meter pangkat 2. Berarti ini pernyataannya benar. Lalu pernyataan ke-6, nah ini ada 6 pernyataan ya. Keliling tanah itu lebih besar dari 28 meter. Jadi keliling tanah ini ya, keliling tanah. Kalau keliling kolam yang ini saja tadi. Nah, jadi keliling tanah ini semua dijumlahkan. Berarti 3X ditambah 3X yang atas ditambah X tambah 2 yang kanan, X tambah 2 yang kiri. Nanti kalau dijumlahkan itu apakah benar 28? Benar ya. Itu lebih besar dari 28 meter. Maka untuk setiap pernyataan itu, pernyataan 1 benar, pernyataan kedua salah, pernyataan ketiga benar, pernyataan 4 salah, pernyataan kelima benar, ke-6 juga benar. Nah, perhatikan diagram berikut. Ini diagram mengenai implementasi biodiesel di Indonesia. Nah, di Indonesia telah ada beberapa perusahaan yang memproduksi biodiesel dari minyak kelapa sawit. Perusahaan A dan B termasuk perusahaan memproduksi biodiesel dari minyak kelapa sawit. Pada tahun 2018, jumlah produksi biodiesel perusahaan A dan B untuk diekspor adalah 9% dari produksi nasional. Sementara itu, jumlah produksi biodiesel perusahaan A dan B untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri adalah 14% dari produksi nasional. Nah, untuk pertanyaan pertama dari teks ini, pada tahun 2018, hasil produksi biodiesel perusahaan B untuk diekspor setengah dari hasil produksi perusahaan A. Berilah tanda centang atau checklist pada pernyataan-pernyataan yang benar. Jadi untuk membuktikan pernyataan-pernyataan yang benar atau salah, nah, kita misalkan X itu adalah hasil produksi biodiesel perusahaan A untuk diekspor. Maka Y hasil produksi biodiesel perusahaan B untuk diekspor. Jumlah produksi biodiesel perusahaan A dan B untuk diekspor adalah 9% dari produksi nasional. Ini ada di paragraf tadi ya. Jadi tinggal kita hitung. Nah, untuk produksi perusahaan A dan B tinggal kita buat X tambah Y. 9/100 dikali 1.600.000. Ini ada pada diagram. Nanti diperoleh 144.000. Lalu hasil produksi biodiesel untuk diekspor perusahaan B yaitu setengah kali hasil produksi perusahaan B. Sehingga diperoleh Y sama dengan setengah X. Nah, jadi ini kan bisa kita buat menjadi persamaan linear atau kita substitusikan boleh. Sehingga dengan demikian X tambah Y kan tadi hasilnya 144.000. Nah, kita substitusikanlah Y ini. Nah, jadi setengah X. Sehingga diperoleh X tambah setengah X sama dengan 144.000. Maka pasti dapat nilai X ya, 96.000. Maka otomatis nilai Y itu tadi setengah dari X. Berarti 48.000. Nah, masuk ke pernyataan yang benar. Hasil produksi biodiesel perusahaan A dan B untuk diekspor
masing-masing adalah 96.000 ton untuk perusahaan A, 48.000 ton untuk perusahaan B. Sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan 2, 4, dan 5. Jadi kembali lagi ke teksnya tadi, pernyataan yang benar tadi 2, 4, dan 5. Lalu masih soal menggunakan teks implementasi tadi. Untuk pemenuhan kebutuhan biodiesel dalam negeri, perusahaan A memproduksi biodiesel 3/4 bagian dari hasil produksi perusahaan B. Nah, berilah tanda pada pernyataan-pernyataan yang benar juga, membuktikan pernyataan yang benar ya. Jadi tetap kita misalkan, A misalkan aja hasil produksi biodiesel perusahaan A untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Lalu B, hasil produksi biodiesel perusahaan B untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Jumlah produksi biodiesel perusahaan A dan B untuk kebutuhan dalam negeri itu 14%. Jadi kita kalikan saja. Nah, di mana A tambah B sama dengan 14/100, itu 14%-nya tadi, dikali 4.300.000, ini adalah diagram ya. Ada dalam diagram, sama dengan 602.000. Lalu, hasil produksi biodiesel untuk kebutuhan dalam negeri perusahaan A sama dengan 3/4 perusahaan B. Ditulis A sama dengan 3/4 B. Maka kita substitusikan seperti soal yang sebelumnya. A tambah B sama dengan 602.000 ini ya. A tambah B 602.000. Jadi kita ganti nilai A-nya ini. Nah, maka diperoleh nanti 3/4 B, ini nilai A-nya ya, tambah B 602.000. Maka diperoleh pertama nilai B, yaitu 344.000. Ya otomatis nilai A dapat 258.000 atau 258.000. Maka hasil produksi biodiesel untuk kebutuhan dalam negeri perusahaan A dan B masing-masing 258.000 ton. Ini 258.000 ton ya. Nah ini kurang satu lagi nolnya. 200. Ini tadi. Ini 258.000 ton. Dan 344.000 ton. Maka dari masing-masing pernyataan ini yang benar adalah itu pernyataan kedua. Pas ya? Untuk perusahaan B 344.000. Lalu untuk perusahaan A 258.000. Demikian ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada teks mengenai ide ringan untuk menanggulangi rawan pangan. Nah, ini sudah gambar tidak asing lagi ya. Nah, soal yang pertama, misalkan Pak Hasan ingin membudidayakan ikan dengan cara budidamber. Ia meletakkan perangkat tersebut di dalam bangunan greenhouse serupa gazebo. Rancangan greenhouse ini ditunjukkan melalui ilustrasi berikut. Nah, berdasarkan gambar tersebut, tentukan pernyataan-pernyataan yang bernilai benar atau salah dengan memberikan tanda centang pada kolom benar atau salah. Jadi kita mulai dari pernyataan pertama ini. Pernyataan pertama ini tadi, bagian bawah konstruksi atap berupa persegi. Ini bagian bawah ya, konstruksi atap persegi. Nah, kalau ini persegi berarti ini 3 meter, ini 3 meter juga ya. Berarti 6 meter ya, karena dibuat ada tanda samin ya. Berarti kalau ini 6 meter, ini juga 6 meter. Maka dapat kita tuliskan bagian bawah konstruksi atap persegi, yaitu luasnya ya 36. Atap berupa persegi dengan sisi 6 meter, sehingga luasnya 36 meter. Maka pernyataan pertama benar. Lalu pernyataan kedua, Pak Hasan menggunakan bahan tembus pandang atau fiberglass sebagai atap gazebo. Setiap lembar fiberglass mempunyai luas 15 meter kuadrat. Jadi luas satu fiberglass sama dengan luas segitiga dengan luas alas 6 meter. Gitu ya, 6 meter kali tinggi 5 meter, yaitu 15 meter kuadrat. Maka pernyataan kedua juga benar. Lalu luas semua fiberglass berarti 4 kali luas segitiga. Nah, jadi segitiganya ini kan 4 ini 1,
2, di belakangnya 1, baru di sampingnya ini 1. Berarti ada 4. 4 kali 2 segitiga, ya 4 kali 15, jawabannya 60. Jadi pernyataan ketiga ini juga benar. Untuk pernyataan keempat, jika harga setiap meter kuadrat fiberglass Rp 30.000 maksudnya ya, biaya pembelian fiberglass sebesar 450.000. Nah, untuk pernyataan keempat, biaya pembelian untuk semua fiberglassnya yaitu ya seluas 60 meter kuadrat dikali 30.000. Harusnya 1.800.000 ini ya. Sementara di pernyataan ini dibuat 450.000. Berarti ini salah. Nah, berarti pernyataan keempat ini salah. Maka dapat disimpulkan untuk jawaban nomor 11 ini adalah pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, pernyataan ketiga benar, pernyataan keempat salah. Nah, demikian. Soal berikutnya, Pak Hasan mengganti air dalam budik damber sesuai aturan dalam infografis. Pak Hasan menggunakan ciduk berbentuk 3/4 bola dengan diameter 9 cm. Nah, pada pernyataan berikut berilah tanda centang pada kolom ya untuk pernyataan yang sesuai atau pada kolom tidak untuk pernyataan yang kurang sesuai. Jadi kita buktikan satu-satu. Pernyataan pertama, jari-jari ciduk adalah 3,5 cm. Nah, udah jelas salah ya. Kalau diameternya 9, berarti jari-jarinya 4,5. Karena yang saya tahu, jari-jari itu adalah setengah diameter ya. Berarti pernyataan pertama salah. Lalu pernyataan kedua, volume air yang dapat ditampung dalam satu ciduk kurang dari 300 cm pangkat 3. Volume ciduk atau V sama dengan 3/4 kali volume bola. Jadi tentunya harus tahu rumusan volume bola ya. Nah, jadi volume ciduk tadi sama dengan 3/4 kali volume bola itu rumusnya ini 4/3 pi R pangkat 3. Ini rumus volume bola. Nah, jadi volume nanti diperoleh 286,1325 itu ya. Maka pernyataannya ini benar. Nah, karena di sini dia kurang dari 300. Jadi 286 ini masih kurang dari 300 ya. Jadi pernyataan kedua benar. Lalu untuk pernyataan ketiga, jika ciduk digunakan untuk mengambil air 3 kali, berarti 3 kali 286,1325, yaitu sama dengan 800 cm pangkat 3. Nah, sebanding aja ya, artinya mendekati atau sekitar 800 cm pangkat 3. Nah, jadi kalau pernyataan ketiga ini, jika ciduk digunakan untuk mengambil air sebanyak 3 kali volume air yang dipindahkan lebih dari 1 liter. Udah jelas salah ya, karena masih sekitaran 800 cm pangkat 3 atau 800 ml. Jadi belum sampai 1 liter. Pernyataan ketiga salah. Lalu pernyataan keempat, dalam sekali pergantian air budik damper yang diambil 8 liter. 9 kali pengambilan air dengan ciduk belum mencapai 8 liter. Maka pernyataan ini salah. Sehingga jawabannya, pernyataan pertama tadi ini tidak, pernyataan kedua iya, pernyataan ketiga ini tidak ya gitu ya. Lalu pernyataan keempat juga tidak. Jadi jawabannya tidak, ya, tidak, tidak. Berikutnya, rata-rata konsumsi pakan 1000 ekor ikan lele per hari adalah 200 gram. Pakan ikan lele biasanya berupa pelet dengan bentuk tabung. Misalkan setiap butir pelet mempunyai ukuran diameter 2 mm, tinggi 2 mm, dan berat 0,05 gram. Berdasarkan data tersebut, jodohkanlah pernyataan pada kolom sebelah kiri dengan pasangan yang sesuai pada kolom sebelah kanan. Jadi ini pertanyaannya adalah menjodohkan. Jadi setiap pernyataan 1-5 ini harus kita buktikan agar cocok pas penjodohannya ya. Jadi jodoh harus tepat. Volume 1 butir pelet
itu kita nyatakan dengan V, di mana kalau dia berbentuk tabung berarti rumus volume tabung yaitu luas alas kali tinggi. Nah, alasnya kalau tabung berarti berbentuk lingkaran, berarti pi R kuadrat dikali tinggi. Ini pi, R-nya berarti jari-jarinya ini 0,1 kuadrat ya, 0,1 kuadrat. Nah, kenapa 0,1? Karena diameternya ini tadi, diameternya kan 2, berarti jari-jarinya ya 1 gitu ya. 1 mm berarti sama dengan 0,1 cm. Kita ubah satuannya ke cm ya, karena yang diminta di pernyataan ini dalam cm. Maka diperoleh volume satu butir pelet yaitu 0,002 pi ini ya, cm pangkat 3. Maka pernyataan 1 itu cocok dengan A gitu ya. Lalu pernyataan kedua, banyak butir pelet sama dengan 200 dibagi 0,05 yaitu 4000. Nah, sehingga volume pakan maksimum per ember per hari sama dengan 4000 dikali 0,002 pi. Jawabannya 8 pi cm pangkat 3. Maka pernyataan kedua ini cocok dengan yang B ini ya. Nah, selanjutnya, volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi kali 10 pangkat 2 kali 12 sama dengan 400 pi. Di mana banyak butir pelet sama dengan 400 pi dibagi 0,002 pi. Itu kalau dihitung hasilnya jadi 200.000. Maka pernyataan ketiga ini sejodoh dengan cocok dengan ini G ya. Apa sih ya, G. Berikutnya volume setengah bola sama dengan setengah dikali 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ini kalau dihitung langsung itu sama dengan 144 pi. Gitu ya, 144 pi. Nah, lalu dilanjutkan jumlah butir pelet sama dengan 144 pi per 0,002 pi. Itu hasilnya 72.000. Jadi pernyataan keempat ini jodohnya F. Tinggal pernyataan kelima. Maksimum lele per ember sama dengan 100. Berarti 1000 lele butuh 200 gram per hari. Ya otomatis kalau 100 lele ya butuh 20 gram per hari. Nah, tinggal dibandingkan ya. 1000 gram untuk 1000 lele untuk 200 gram, maka 100 lele untuk 20 gram. Gitu ya. Maka yang kelima ini jodohnya adalah C, gitu ya. Oke, sudah simpel, sudah selesai. Nah, berikut ini latihan soal. Nah, coba dikerjakan. Ini berdasarkan teks tadi juga. Lalu lanjutkan dengan ini. Nah, coba dilatih ya. Pahami teksnya. Itu. Oke, hanya beberapa soal. Untuk kunci jawaban KM numerasi bagian pertama sebelumnya, ini ya, saya buat langsung. Ini dia. Nah, ini jawabannya menjodohkan. Lalu soal yang keenam. Nah, ini soal yang keenam masuknya di part sebelumnya ya. Ini pernyataan pertama salah, kedua benar, ketiga benar, keempat salah, lalu kelima benar. Untuk soal nomor 7, ini jawabannya pernyataan pertama ya, pernyataan kedua tidak, ketiga ya, keempat ya, pernyataan kelima itu tidak. Oke, ikuti terus channel ini. Jadi untuk soal latihan tadi, penyelesaiannya atau kuncinya akan disampaikan di part 3. Nah, demikian seterusnya ya. Oke, baiklah. Demikian, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Sekali lagi, semangat untuk belajar AKM. Mencapai kompetensi level cakap
atau level mahir. Kita bisa